Wa'lam, ketahuilah olehmu, kata Habib Abdul Haddad, ketahuilah olehmu annallazi yatanawalul harama wa subuhat, orang yang mengkonsumsi, orang yang memperoleh perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang subhat, mereka yang makan perkara haram, barang haram, mengerjakan perkara haram, memakai barang yang haram ataupun subhat, qalla aywaffiqa li fi'lil amali sholeh, qalla aywaffiqa, maka sedikit taufiknya, minim daripada taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minim, kurang daripada taufik li fi'lil amali sholeh, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan amaliyah sholeh. Susah kalau umpamanya di dalam tubuh kita sudah terdapat hal-hal yang haram. Susah untuk melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah soleh. Kenapa? Karena sedikit pertolongan Allah untuk melakukan amaliyah soleh kepada mereka yang biasa, senang, gampang, dan mudah melakukan perkara-perkara yang haram atau subhat. Wa in wuffiqa lahu zahiran fala budda an ya'rida lahu minal afatil batinah. Dan jika seandainya ada sebuah pertolongan, diberikan taufik bagi mereka yang suka makan perkara yang haram, gampang melakukan perkara-perkara yang subhat secara fisik, secara zahir, fala budda an ya'rida lahu minal afatil batinah, maka sudah bisa ditetapkan, sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut akan mendatangkan daripada penyakit batin. Jadi kalau kita melihat dia itu biasa melakukan perkara-perkara amaliyah soleh, tapi dalam dirinya itu suka terhadap hal yang subhat. Dan juga kadang gampang melakukan perkara-perkara yang haram. Nah kalau begitu tuh berarti tampaknya seperti itu, fala budda an ya'rida lahu minal afatil batinah, maka sudah bisa ditentukan dia akan menerima, akan mendatangkan daripada hal-hal yang bersifat penyakit batiniyah. Penyakit batiniyah ma yufsiduhu alaihi kal ujubi wariya, yang dapat merusak amaliyah soleh pada dirinya. Contohnya apa? Kalau ujubi waria, seperti ujub dan ria. Jadi kalau ada orang, sekarang kita bisa kita memikirkan diri kita sendiri. Apakah dalam pelaksanaan amaliyah ubudiyah ada perasaan ria dan ujub? Kalau ada perasaan ria dan ujub, kita akan mengontrol apa makanan yang pernah kita makan, apa perbuatan-perbuatan yang pernah kita perbuat, apa kita gampang dan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan subhat. Jadi orang yang suka dan gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan subhat dan haram, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah soleh, maka akan mudah untuk mengedepankan ujub dan juga menampilkan riya di dalam hatinya. Kenapa kok dia riya? Kenapa kok dia ujub? Makanannya makanan yang haram. Yang subhat pun enak aja tuh dia kerjakan seperti itu. Kemudian wala kulli hal fallazi yakulul harama amaluhu mardudun alaihi. Maka pada dalam keadaan tiap-tiap hal tersebut, fallazi yakulul haram, maka orang yang memakan makanan yang haram, amaluhu mardudun alaihi, maka amal perbuatannya tertolak di atas dirinya mengerjakan perbuatan-perbuatan amaliyah mardud, tertolak. Ada apa tertolak? Karena yakulul haram, memakan makanan yang haram.
Alasannya apa? Li'annallaha thayyibun, karena sesungguhnya Allah adalah baik. La yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak menerima perkara-perkara kecuali perkara tersebut adalah kebaikan dan baik. Wa bayanu zalik annal a'mala la yutasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Annal a'mal, sesungguhnya amaliyah soleh, perbuatan-perbuatan itulah yutasawwaru fi'luha, tidak bisa digambarkan, dirupakan oleh perbuatan amaliyah tersebut illa biharakatil jawarih, kecuali dengan gerakan-gerakan anggota tubuh. Amaliyah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dirupakan, kecuali kalau dia melakukan sebuah perbuatan dengan anggota tubuhnya. Amaliyah sholat, maka dia melakukan perbuatan sholat. Amaliyah sodakoh, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan sodakoh. Tidak mungkin suatu amaliyah sholat yang ia kerjakan, tapi tidak ada gerakan dari tubuhnya, dari anggota tubuhnya. Oleh karena itu dikatakan, amaliyah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dirupakan, kecuali digambarkan dan ditampakkan dengan sebuah gerakan anggota tubuh. Kemudian waharakatul jawarihi la tustata'u illa bil quwwatil muktasabati. Dan adapun gerakan-gerakan jawarih anggota tubuh itu tidak akan mempunyai sebuah kemampuan kecuali dengan sebuah kekuatan yang ia usahakan. Kekuatan yang ia usahakan diantaranya adalah minal ghiza, daripada makanan. Dengan dia memakan, maka dia mempunyai suatu kekuatan untuk menggerakkan gerakan anggota tubuhnya. Dia mampu berbuat, dia mampu melakukan. Kenapa? Dia makan. Dengan adanya gizi-gizi yang ada di makanan tersebut, maka dia mempunyai tenaga, dia mempunyai kekuatan untuk melakukan sebuah perbuatan. Makanan adalah dasar untuk orang itu mampu berbuat. Kemudian kata Habib Abdullah Haddad, "Faiza kana al-ghiza'u khabisa, kanatil quwwatu wal harakah al-mutawallidah minhu khabisatan." Faiza kana al-ghiza', dan apabila adalah makanan tersebut khabisan, buruk, jelek, artinya terdapat unsur-unsur haram, maka kanatil quwwatu wal harakah adalah kekuatan fisiknya, kekuatan tenaganya, dan juga gerakan-gerakan tubuhnya, al-mutawallidatu minhu khabisatan, akan muncul dari perbuatan, dari makanan yang haram itu, khabisatan, muncul harokat, muncul gerakan-gerakan yang jelek pula, yang gak bagus juga. Jadi gerakan seseorang, perbuatan seseorang itu tidak lepas dari apa yang ia makan. Ketika ia makan perbuatan-perbuatan halal, maka gerakan-gerakannya bisa ditetapkan atau bisa ditampilkan sebagai suatu gerakan yang halal, yang baik, yang disukai oleh syariah. Tetapi kalau dia makanannya makanan yang haram atau makanan yang subhat, maka gerakan-gerakannya bisa muncul dengan sebuah gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dengan syariah. Gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jelek. Makanya mudah dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa dia mudah untuk melakukan perbuatan maksiat? Karena didorong oleh makanan ataupun sesuatu yang ia peroleh dengan jalan yang haram atau subhat. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau sholaitum hatta takunu kal hanaya." Seandainya kalian melakukan sholat hatta takunu kal hanaya, sehingga adanya kalian semua itu laksana sebuah busur. Artinya tegak, artinya ajak melakukan sholat. Wa sumtum hatta takunu kal autar, dan kalian semua telah melakukan berpuasa
Sehingga adalah engkau melakukan puasa tersebut kal autar seperti tali busurnya. Artinya ajak, artinya istiqamah, artinya menentukan. Lalu lam yataqabbalillahu zalika minkum illa biwara'in hajizin. Lam yataqabbal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima zalika akan salatmu, akan puasamu, illa biwara'in hajizin, kecuali dengan sifat wara' yang dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan syubhat dan haram. Waruya marfu'an ila Rasulillah, diriwayatkan sebagai sebuah hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Rasul. Kalau hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau punya hadis munqati, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Ini hadis marfu'. Disandarkan langsung ila Rasulillahi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man istara sauban bi asrati darahimah. Barang siapa yang membeli sauban, sebuah pakaian, sebuah baju, dia membeli bi asrati darahima dengan harga 10 dirham, misalnya seperti itu. Wa fiha, dan di dalam 10 dirham itu dirhamun bin haramin, terdapat 10 dirham, terdapat sebagian dirham yang haram. Dia beli baju berapa? 50.000. Lalu dalam uang yang ia punya untuk membeli baju seharga 50.000 itu ada 10.000 yang haram, yang didapat daripada perolehan yang haram atau yang subhat. 40.000 halal uangnya, tambah 10.000, yang 10.000 itu adalah uang yang haram atau subhat, jadilah 50.000. Kemudian 50.000 itu digunakan untuk membeli sebuah pakaian. Nah, jadi uang 10.000 itu ada 10.000 yang haram untuk dijadikan, untuk digunakan membeli sebuah pakaian. Kata Nabi, lam yataqabbalillahu lahu sholatan, maka Allah tidak menerima sholatnya. Madama alaihi minhu syai'un, selama yang haram tersebut masih terdapat dalam baju yang ia pakai di dalam sholat itu. Kita beli baju, berapa duit baju dia beli? 100.000. Tapi 10.000 itu termasuk di dalam hal yang haram atau subhat, maka sholatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih ada unsur haram dalam pakaianmu ketika kamu menghadap Allah. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah sementara baju kita, pakaian kita terdapat unsur keharaman? Bagaimana mungkin kita menyembah, bersujud kepada Allah sementara pakaian kita yang kita pakai untuk berhadapan dengan Allah terdapat sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi, tidak mungkin tidak diterima sholatmu ketika ada yang kau pakai sesuatu yang masih ada unsur haram atau sebagian unsur haram masih terdapat di sana. Wa iza kana hadza hukmus saubil ladzi usuru saminihi min harami, dan apabila adanya ketetapan baju allazi usuruhu samanihi min haram, ketetapan baju ini, gara-gara baju ini yang ada unsur haram dari 1/10 harga, seperti itu keadaannya. 1/10 dari harga baju itu adalah uang yang haram. Allah menetapkan tidak diterima sholatnya. Fakaifa yakunul halu law kana kullu ghazali. Bagaimana kalau terjadi keadaan terhadap semua anggota tubuh terdapat unsur haram? Wa idza kana hadza fil malbus allazi huwa ala zahiril jasad. Wa idza kana, dan jika adalah ini
Haza fil malbus, yaitu ketetapan mengenai tidak diterima sholat gara-gara sesuatu yang ada di dalam baju. Allazi huwa ala zahiril jasad, di mana baju tersebut adalah terpakai di luar jasad, di luar fisik kita. Fama zannu bihi fil ghidha allazi yatahallalul urqa wal awsala wa yasri fi sairil badan. Bagaimana dugaan kita mengenai hal-hal yang haram di dalam sebuah makanan, di dalam sebuah perolehan yang kita konsumsi, yang meresap, merasuk di dalam urat-urat nadi kita, di dalam jaringan-jaringan anggota tubuh kita. Kemudian dia berjalan beredar di sairil badan, di dalam seluruh anggota badan. Masalah baju saja yang kita pakai dan bukan termasuk bagian dalam jasad kita, itu sudah ditetapkan seperti itu. Tidak diterima sholatnya. Itu baju yang kita pakai. Bagaimana kalau hal-hal yang haram masuk di dalam tubuh kita, urat kita, nadi kita, darah kita, masuk lambung kita, jadilah ia intisari, jadilah ia sperma. Itu adalah unsur-unsur yang haram. Bagaimana kalau itu terjadi pada dalam tubuh kita, yang menumbuhkan daging, yang menumbuhkan tenaga, yang menumbuhkan segala sesuatu yang mampu kita jadikan untuk dasar kita berbuat dan bekerja. Bagaimana kalau itu dasarnya adalah unsur haram atau subhat? Coba kita pikirkan seperti itu. Baju saja yang kita pakai dan kita lepas, sudah demikian ketetapan Allah. Sholat tidak diterima kalau ada unsur haram dalam pembelian baju tersebut untuk kita gunakan sebagai sholat, yang kita pakai untuk sholat. Bagaimana kalau tubuh kita? Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kata Habib Abdul Ahad di belakang tadi, orang yang suka makan makanan yang haram dan subhat, maka akan sulit untuk melakukan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia mampu melakukan amaliyah ibadah tersebut, biasanya akan terdapat riya dan ujub yang akan menghanguskan pahala-pahala ibadah yang ia kerjakan. Percuma.